Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Coba kita perhatikan rumah dan bangunan. Jika tidak memiliki tiang, apakah bangunan atau rumah itu akan berdiri kokoh? Tentu jika tidak memiliki tiang, pastilah bangunan atau rumah itu akan runtuh. Begitu juga dengan agama. Bagi siapa yang mengaku dirinya beragama Islam, tetapi dia tidak melaksanakan perintah Allah yaitu sholat, berarti dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Sabda Rasul mengatakan, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang tidak mendirikan sholat, berarti dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa maksud dari mencegah perbuatan keji dan mungkar ini? Karena sholat adalah mengingat Allah. Dengan seseorang mengingat Allah, tentu dia akan terjauhi dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Bukankah ketika kita melaksanakan sholat, kita selalu membaca bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah para pemirsa dan pendengar sekalian, ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj, di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjemput sholat yang awalnya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad 50 waktu menjadi pada akhirnya menjadi 5 waktu sehari semalam. Yang dimulai pada waktu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Para pemirsa dan pendengar rahimakumullah, ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, Allah memberikan keutamaan yang begitu besar kepada kita. Yang pertama, keutamaan yang pertama, sholat adalah sebaik-baiknya amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdol ya Rasul? Lalu beliau menjawab, salatlah pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi kepada Rasul, apa lagi ya Rasul? Lalu beliau menjawab, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lalu aku bertanya lagi kepada Rasul, apa lagi ya Rasul? Berjihadlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Keutamaan yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, Allah telah mencuci dosa-dosa kita. Setiap manusia memang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tentu dengan melaksanakan perintah Allah yaitu sholat, maka ketika kita mengerjakannya, Allah telah menggugurkan dosa-dosa kita. Keutamaan yang ketiga, ketika kita melaksanakan sholat,
Allah memberikan cahayanya di dunia dan di akhirat. Ketika kita hidup, kita mengadu kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta kebahagiaannya kepada Allah. Tentu hal ini Allah terangkan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Keutamaan yang keempat, dengan kita melaksanakan salat, maka Allah telah meninggikan derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga keutamaan yang kelima ini menyebabkan dan memudahkan bagi kita untuk masuk surga dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad nanti di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, berarti kita telah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah terjauhi dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Mari kita ketahui, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat atau jarang melakukan sholat, ketahuilah sesungguhnya musibah itu lebih besar bagi kita daripada musibah iblis. Karena apa? Karena iblis menolak bersujud kepada Nabi Adam, sedangkan kita menolak bersujud kepada Allah yang menciptakan Nabi Adam dan alam semesta ini. Maka oleh sebab itu, mari kita laksanakan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Jangan sampai kita terlena, tertipu daya di dunia ini yang fana ini. Dan janganlah kita termasuk orang-orang yang merugi. Sebelum saya tutup tausiah ini, ada sebuah syair yang mengatakan, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak sembahyang apa gunanya? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita bersama dan menjadi perbaikan diri untuk kita bersama. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.